Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini. Dan saya masih mengkaji hal-hal yang dipertanyakan orang. Ya, orang yang saya sebut itu orang yang bertanya pada diri saya dengan segala macam keterbatasan saya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan jawaban yang insya Allah saya coba untuk saya sederhanakan dengan harapan mudah-mudahan apa yang saya katakan, apa yang saya terangkan, apa yang saya jelaskan itu benar-benar difahami dan bisa diamalkan. Nah, ini saya belajar. Apa yang saya katakan ini hasil dari proses belajar. Belajar dari buku, belajar dari tulisan-tulisan yang saya baca, dan belajar dari apa kata orang, termasuk belajar dari ngaji bersama siapapun, baik secara langsung di forum-forum pengajian maupun secara tidak langsung, termasuk ngaji di internet. Ya, ada beberapa guru ngaji yang saya coba untuk saya dengarkan pengajiannya, saya cermati dari yang paling sederhana pengajian yang diberikan oleh Ustadz Aakim, ya, Abdullah bin Astiar. Ya itu kan penjelasannya sederhana, mudah dicerna, mudah dipahami dan mudah diamalkan. Sampai yang paling rumit itu dari beberapa pakar, termasuk pakar tafsir yang sering kali saya cermati penjelasannya itu Pak Quraish Shihab. Dan masih banyak lagi itu. Ada Adi Hidayat, ada Abdus Somad, ya ustadz-ustadz yang sangat terkenal itu. Kemudian juga dari ustadz-ustadz yang sekarang ini lagi ngetren, termasuk Gus Baha. Itu saya dengarkan, saya cermati, dan saya coba untuk saya pahami. Ternyata menjelaskan sesuatu yang serumit apapun, kalau kita paham terhadap apa yang ada di dalam penjelasan itu, kita dengan bisa berlatih, ya, dengan bisa berlatih secara terus menerus, insya Allah lama kelamaan kita akan bisa menjelaskan dengan semudah mungkin. Ini yang disebut simplifikasi. Dan ini juga terkait dengan pengalaman saya mengajar. Alhamdulillah saya sudah mengajar kira-kira ya, hampir 34 tahun secara formal, ya, di perguruan tinggi. Nah, sebelumnya saya pernah mengajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah. Ternyata hal-hal yang rumit itu bisa dijelaskan dengan penjelasan yang sederhana, tanpa harus mengurangi substansi atau isi dari penjelasan itu. Ini menyangkut cara, ya, cara menjelaskannya. Nah, salah satu yang ingin saya jelaskan itu adalah pertanyaan tentang hidayah. Ada pertanyaan dari para jamaah tentang hidayah. Hidayah itu apa? Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita mencari hidayah? Nah, kalau kita membaca surat Al-Fatihah, ada satu kalimat yang di dalam ayat itu dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya, kira-kira kalau diterjemahkan dengan sederhana, kita ini diminta untuk bermohon kepada Allah agar dengan tujuan, ya, agar Allah itu menunjukkan kepada diri kita ke jalan yang lurus. Tunjukkanlah kepada kami
jalan yang lurus. Ini yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah, yang dalam banyak hal sering kita coba untuk kita kaji dengan secara mendalam. Kata ihdinas siratal mustaqim itu adalah rangkaian kata yang sangat mungkin untuk kita jelaskan secara sederhana. Yang pertama, kata ihdina itu perintah. Dari kata hada yahdi, hidayatan, yang artinya memberi petunjuk kepada hal yang benar. Nah, kata hidayah itu merupakan masdar atau kata benda, kata jadian dari kata hada yahdi. Nah, saya baca di dalam tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Dr. Wahba Zuhairi, ternyata hidayah itu ada 5 macam. Dan kata beliau, satu hidayah ke hidayah yang lain itu bersifat hierarkis, di mana hidayah yang ada di bawahnya itu akan menyempurnakan hidayah yang ada di atasnya. Jadi dalam kesimpulan saya, semakin bawah maka semakin tinggi nilainya. Adapun kelima hidayah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang sering disebut dengan hidayah ilhami. Dan hidayah ilhami itu, kata para ulama, adalah fitrah yang diberikan oleh Allah kepada semua makhluk ciptaannya. Contoh kasusnya, Allah memberikan hidayah ilhami kepada lebah yang suka hinggap di bunga untuk mengambil saripati bunga itu. Dapat membangun sarang yang menurut para ahli adalah desain yang paling sempurna berdasarkan fungsinya. Demikian juga misalnya seorang bayi yang lapar diberi hidayah ilhami oleh Allah untuk menangis dan merengek-rengek pada ibunya agar diberi ASI. Nah, pertanyaannya, siapakah yang mengajari lebah dan bayi itu untuk melakukan hal tersebut? Tentu saja kita yang beriman kepada Allah akan menjawab, itulah kekuasaan Allah yang telah memberikan hidayah ilhami kepada makhluknya. Dan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah akan menerima hidayah ini. Nah, di dalam bahasa kita, hidayah ilhami ini adalah sesuatu yang disebut insting, yang merupakan tingkat intelijensi yang paling rendah. Binatang punya insting, kita pun punya insting. Insting bayi seperti yang tadi saya sampaikan. Begitu dia lapar, dia haus, dia merengek, menangis, dengan maksud agar ibunya memberi ASI. Dan banyak lagi nanti pada saat ketika kita mencermati binatang-binatang piaraan kita, itu ada insting dari binatang itu yang bisa kita pahami, itulah yang disebut hidayah ilhami. Yang kedua yang disebut dengan hidayah hawasi. Nah, apa yang disebut dengan hidayah hawasi itu adalah hidayah yang bisa membuat makhluk Allah itu mampu merespon sebuah peristiwa dengan respon yang selaras, dengan respon yang sesuai. Contohnya, misalnya, ketika manusia mendapatkan kebahagiaan, maka ia akan senang, dan jika mendapatkan sesuatu yang menyusahkan, maka dia akan sedih. Ini respon yang selaras. Jadi misalnya kita ini perlu uang, kemudian ada uang yang diberikan oleh orang seperti apa yang kita harapkan, kita akan senang. Kita tidak ingin tersandung, kita tidak ingin terpeleset. Tiba-tiba ketika kita berjalan, kita tersandung atau terpeleset, kita akan sedih. Kita tidak ingin gagal di dalam ujian. Pada saat ujian kita gagal, kita akan sedih. Dan di dalam istilah kita sehari-hari, hidayah hawasi ini sering disebut dengan kemampuan indrawi. Ini mudahnya. Jadi hidayah hawasi itu, kata para ulama, sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana kita berada.
Maka respon yang ditimbulkan dari sebuah peristiwa itu sangat bergantung dengan lingkungan kita. Jika lingkungan itu normal, maka respon kita akan normal. Misalnya, orang yang mendapatkan musibah akan sedih karena lingkungannya mengajarkan untuk merespon peristiwa itu dengan bersedih. Nah, di lain tempat dan waktu mungkin saja respon ini berubah karena lingkungannya merespon dengan hal yang berbeda. Orang yang sudah berkali-kali terkena musibah, mungkin dia tidak akan bersedih karena terbiasa dengan musibah itu. Misalnya orang yang berada di daerah banjir, ketika ada banjir ya dia merespon dengan biasa-biasa saja karena hampir setiap saat banjir itu terjadi. Dan masih banyak yang bisa saya sampaikan. Misalnya ada orang yang sudah terbiasa bekerja keras dan mendapatkan upah yang minimal. Ketika dia mendapatkan upah yang minimal, orang lain akan mengatakan, waduh, betapa beratnya pekerjaan orang itu dan upahnya terlalu sedikit bagi orang yang tidak punya pengalaman hidup seperti itu akan bersedih. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa, ya direspon dengan senang-senang saja. Satu saat saya itu melihat ada buruh gendong di pasar, diminta untuk menggendong sesuatu yang berat, dikasih 10.000, senangnya bukan main ya. Kalau sesuatu yang digendong oleh buruh gendong itu diberikan pada saya dan saya diminta untuk menggendong dengan beban seperti itu, ya saya nggak mau, apalagi upahnya cuma 10.000. Demikian juga ada orang yang sebaliknya ini, orang yang terbiasa mendapatkan uang yang banyak, tiba-tiba satu hari dia mendapatkan uang yang jauh di bawah standar, terlalu sedikit, maka dia akan bersedih. Ketika saya tanya dapat berapa pak, hari ini cuma dapat untung 500.000. Nah bagi orang miskin 500.000 itu banyak dan membahagiakan, tapi bagi dia membuat dia sedih karena apa, biasanya untungnya lebih daripada 500.000 sehari. Nah, maka kata para ulama, untuk mendapatkan hidayah khawas ini kita harus membuat atau mengkondisikan agar lingkungan kita itu normal atau sifatnya natural, alamiah. Sehingga apa yang menjadi respon kita itu ya wajar-wajar saja, normal-normal saja. Jadi bagaimana mungkin orang itu tidak bersedih ketika dapat musibah? Itu aneh. Bagaimana mungkin orang itu tidak akan bahagia ketika mendapatkan sesuatu yang seharusnya membahagiakan? Itu aneh. Dalam konteks hidayah khawasi itu tidak terjadi dengan pas, dengan wajar karena lingkungannya tidak alami, maka kemudian responnya juga tidak alami. Nah, kalau lingkungannya alami, lingkungannya normal, ya responnya normal-normal saja. Nah, kemudian yang ketiga itu yang disebut dengan hidayah akli, hidayah akal. Nah, hidayah akli itu adalah hidayah yang diberikan khusus pada manusia yang membuatnya bisa berpikir. Misalnya berpikir untuk menemukan sesuatu, sekaligus merespon peristiwa di dalam kehidupannya dengan respon yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, inilah orang-orang yang pada saatnya diberi kemampuan untuk menalar. Nah, daya akal itu akan bisa kita miliki ketika kita selalu mengambil pelajaran dari segala sesuatu, segala peristiwa, dan seluruh pengalaman hidup kita, ataupun pengalaman orang lain. Nah, ada firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Hasyr ayat 2 yang dikatakan di dalam ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim. Nah, dikatakan dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka. Selanjutnya, apa yang dikatakan oleh banyak orang terhadap ayat ini? Allah yang menentukan orang-orang kafir itu di antara ahli kitab di kampung mereka. Pada saat apa?
pada saat pengusiran yang pertama kali. Di awal hasyr. Ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam tahtabisu wa qadhafa fi qulubihim ar-ra'b yukhrijuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Jadi Allah itulah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara Alkitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Nah, kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan bagi mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Allah melimparkan ketakutan dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan-tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu sebagai pelajaran bagi orang-orang yang memiliki wawasan. Nah, ini terkait dengan hidayah agam. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin sedikit nanti bercerita, yang cerita ini mungkin bagi orang yang tidak pernah mengalami akan menjadi cerita yang aneh. Tapi bagi orang yang pernah mengalami, tidak ada yang aneh. Karena ya apa yang dialami oleh orang yang mengalami itu wajar-wajar saja terjadi pada dirinya. Saya sampaikan dalam bahasa yang sederhana begini. Satu saat saya itu ketahuan orang. Nah, ketika saya ketahuan orang, saya melihat orang ini itu melakukan sesuatu yang menurut saya mengherankan. Dia cerita banyak tentang dirinya, cerita banyak tentang keluarganya, cerita banyak tentang kejadian-kejadian yang dia alami. Lalu tiba-tiba dia itu seperti mau menangis. Ini di kantor saya. Ada seorang laki-laki yang saya kenal karena dia karyawan di kantor saya. Nah, saya mulai berempati gitu. Pasti ada sesuatu yang dia alami yang membuat dia bersedih. Respon saya, karena saya melihat cara dia menyampaikannya itu terkesan ada sesuatu yang membuat dia sedih. Gestur tubuhnya terlihat, gesturnya terlihat, mimiknya juga terlihat, cara mengucapkannya terlihat. Kemudian saya mengatakan kepada ya, ada apa sih Pak, kok ceritanya sebegitu mengharukan. Nah, ketika saya respon seperti itu, dia semakin menjadi-jadi cerita yang dia sampaikan itu. Pak Husin mau mendengar cerita saya. Wah, saya dengan senang hati, saya mau belajar dari apa yang menjadi cerita Anda itu. Nah, dia cerita bla 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 itu. Oh, ternyata ada sesuatu yang membuat dia itu terkejut karena ada peristiwa yang dialami tiba-tiba yang sebelumnya dia tidak pernah mengira sesuatu akan terjadi. Tidak usah saya ceritakan peristiwanya apa. Lalu saya mengatakan, nah, maaf Pak, apa yang Bapak ceritakan itu bisa terjadi pada banyak orang. Tidak perlu Bapak bersedih karena kesedihan itu tidak menyelesaikan masalah. Bapak bisa saja bersedih sesaat ketika Bapak menerima peristiwa itu, tetapi Bapak harus bangkit. Karena Bapak punya sesuatu yang harus Bapak lakukan untuk keluar dari peristiwa yang Bapak alami. Kemudian bla 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 saya cerita banyak tentang sesuatu yang bisa memberi nasihat pada dirinya. Cerita itu isinya nasihat. Dia tersenyum. Kemudian merespon dengan respon positif. Pendeknya dia mengatakan, insya Allah Pak, saya akan berusaha untuk keluar dari persoalan ini. Saya katakan, saudara, katakan kita bisa. Bersama Allah kita bisa. Begitu Pak Husin. Iya. Padahal saya berpikir andai kata saya mendapatkan peristiwa sebesar peristiwa dia itu juga belum tentu bisa langsung keluar dari persoalan itu dan
menyelesaikan persoalan itu dengan baik. Tapi tiba-tiba saya itu berpikir, ini adalah persoalan berat, dan kalau orang itu terjebak pada persoalan berat seperti ini dan terpuruk dalam persoalan ini, dia akan terpuruk dalam masalahnya dan bisa jadi dia akan semakin sedih. Tapi ketika dia betul-betul fight, melawan sesuatu yang dia alami dan kemudian mencoba keluar dari apa yang dia alami, insya Allah akan keluar dari persoalan yang dia alami dengan cepat. Dan ternyata Bapak ini tersenyum kemudian pulang. Saya tidak tahu persis selanjutnya seperti apa karena saya tidak memantau. Tetapi dari peristiwa itu saya renungkan, oh ternyata dalam banyak hal kita bisa belajar dari orang lain. Tidak harus belajar langsung dari pengalaman kita sendiri. Dan pada saat saya punya pengalaman yang seperti itu, saya harus segera bangkit dan keluar dari masalah itu. Dan saya harus mengatakan, insya Allah saya bisa. Ya. Nah, di dalam surat Al-Hasyr ayat 2 ini, yang dimaksud dengan ahli kitab dalam ayat ini adalah orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir yang pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu berinteraksi dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka lah yang mula-mula dikumpulkan untuk diusir keluar dari Madinah karena mereka mengingkari piagam Madinah. Jadi kita tahu bahwa ada cerita piagam Madinah, ya, sebuah piagam yang disebut sebagai persetujuan antar orang yang ada di Madinah, termasuk persetujuan antara umat Islam dan ahli kitab. Nah, ketika Banu Nadir itu mengingkari piagam Madinah, mereka yang kemudian diusir keluar dari Madinah. Nah, ayat ini memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengambil pelajaran dari segala kejadian yang ada di dalam hidup ini. Peristiwa itu bisa sekarang, bisa dulu, bisa terjadi pada diri kita atau bisa terjadi pada orang lain, dimanapun dan kapanpun. Dan sekarang ini kita bisa belajar lebih banyak karena akses informasi kita lebih banyak. Untuk apa kita belajar dari segala macam kejadian di dalam hidup ini? Ya, harapan kita tidak akan terjebak pada permasalahan yang sama. Kalaupun kita terjebak pada permasalahan itu, kita akan bisa keluar dari permasalahan itu karena kita belajar dari banyak orang yang pada saatnya bisa keluar dari persoalan-persoalan yang seperti itu. Ini yang dulu pernah saya ceritakan, ya, ada seorang yang waktu itu dikatakan gagal di dalam mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Cita-citanya gagal total. Di dalam menyikapi kegagalan itu, dia tidak kemudian merengek pada orang lain, tetapi dia coba untuk menelusuri sebab-sebab yang mengakibatkan dia gagal. Dan dia temukan sebab kegagalan dia itu cuma satu, dia tidak mendengar kata teman-temannya yang pernah menasihatinya agar dia tidak masuk di dalam kegiatan itu. Dan disitulah kemudian dia tersentak dan kemudian keluar dari kegiatan itu. Kegiatan apa? Kegiatan bisnis yang mengandalkan utang bank. Yang dia pahami itu adalah riba. Orang boleh berdebat tentang riba ini, tapi orang itu memahami itu riba, dan riba itulah yang kemudian mengakibatkan dia itu terpuruk. Akhirnya dia mencari sesuatu yang kemudian bisa dia lakukan untuk melunasi utang-utang di bank itu, dan tidak tanggung-tanggung dia jual rumahnya. Yang kata dia itu hasil penjualnya itu sekitar 400 juta. Untuk apa? Untuk melunasi utang bank yang hampir 300 juta. Nah, kemudian dia nekat untuk menjual rumahnya, melunasinya semuanya, kemudian dia mencari rumah untuk disewa dengan bekal kira-kira 100 juta dan berjualan. Dia buka warung dan tanpa utang, tapi dengan uang 100 juta ini dia gunakan, dan dia kontrak 1 tahun. Luar biasa yang dia peroleh itu. Dia berhasil untuk mengelola, memanage warungnya itu menjadi warung yang sangat laris, diminati oleh para pelanggannya. Dan dalam 1 tahun dia itu mendapatkan uang yang luar biasa sehingga dia bisa membeli tanah, meskipun tanah itu di pinggiran desa. Tahun kedua dia memperpanjang sewanya lagi, dan kemudian setelah memperpanjangnya dia bisa membuat
rumahnya itu meskipun belum jadi rumah yang betul-betul bisa dihuni, karena masih belum jadi. Dan tahun ketiga rumahnya jadi betul. Setelah berusaha sekuat kemampuan dia untuk membuat rumah itu dengan keuntungan yang dia dapatkan dari warung yang dia manage. Tahun keempat semuanya sudah berjalan nyaman. Dan bahkan dia itu mencoba untuk mendekati orang yang punya rumah itu untuk membeli rumah itu. Tapi tidak diizinkan, hanya diminta untuk memperpanjang saja. Dan sampai sekarang sudah hampir 7 tahun. Dia menyewa rumah itu untuk disewa dan dia sudah punya rumah lagi. Nah, ini cerita-cerita yang faktual yang saya tidak pernah meneliti betul ya, apakah betul cerita itu, tetapi yang saya ambil justru pelajarannya, bukan membuktikan bahwa cerita dia itu betul atau tidak, tapi pelajaran yang saya dapatkan bahwa peristiwa yang terjadi pada orang lain itu memberikan pelajaran pada diri kita, terutama diri saya, bahwa gagal itu tidak mengharuskan kita itu terpuruk. Bahkan dengan sikap yang tepat kita akan bisa keluar dari gagal itu karena kita tahu apa yang menyebabkan kegagalan kita untuk bangkit kemudian melahirkan sesuatu yang luar biasa sehingga kita mendapatkan sesuatu yang bahkan lebih besar dari apa yang pernah kita harapkan sewaktu kita itu berusaha untuk menghasilkan sesuatu yang ternyata pada saatnya kita gagal. Artinya kita mendapatkan sesuatu yang lebih baik, lebih besar, lebih bermakna. Dan itu yang sering juga saya ceritakan kepada para jamaah saya. Jangan pernah kita terpuruk dalam kegagalan. Mari kita bangkit dari setiap kegagalan kita dan kita maju melangkah dengan satu keyakinan bahwa kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, jauh melampaui apa yang pernah kita cita-citakan. Ini yang membuat kita termotivasi untuk melahirkan sesuatu yang luar biasa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, hidayah akal ini akan bekerja dengan ilmu yang kita peroleh dari proses pembelajaran kehidupan yang telah kita lakukan, yang kemudian kita gunakan untuk memilih respon yang terbaik bagi diri kita di masa-masa yang akan datang. Dan semakin banyak kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi di antara kita, insya Allah semakin tinggi kualitas hidayah akal kita yang bisa kita peroleh. Para jamaah yang dirahmati Allah, tetapi hidayah akal ini punya keterbatasan dalam menyeragamkan respon terhadap sebuah kejadian untuk seluruh umat manusia. Ada pepatah yang sering disebutkan orang ini. Lain ladang, lain pula belalangnya. Lain kepala, lain pula isinya. Mungkin respon tertentu baik menurut kita, tetapi belum tentu baik menurut orang lain. Demikian juga respon orang lain mungkin baik untuk orang lain, tetapi belum tentu baik untuk kita. Maka diperlukan sebuah standar untuk menyeragamkan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Dan jawaban untuk hal ini ada pada tingkatan hidayah selanjutnya. Jadi jangan pernah punya standarisasi yang tidak tepat. Nah, hidayah selanjutnya itu yang disebut hidayah itu din. Nah, hidayah itu din itu hidayah agama. Hidayah agama atau hidayah itu din itu adalah sebuah panduan ilahiyah, panduan dari Allah yang bisa menjadikan diri kita manusia itu mampu untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang baik dan yang buruk. Nah, hidayah din, hidayah agama itu merupakan standar operating procedure (SOP), standard operating procedure untuk menjalani kehidupan. Tentunya yang membuatnya adalah yang maha segalanya, yaitu Allah. Jadi SOP itu dari Allah yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang membuat SOP-nya. Karena yang Allah tentukan itu pasti yang terbaik. Tidak mungkin Allah itu salah di dalam membuat SOP. Allah berfirman dalam bahasa yang dulu pernah saya sampaikan, wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu benci terhadap sesuatu padahal yang kamu benci itu baik bagi Anda. Sebaliknya boleh jadi kamu suka terhadap sesuatu padahal yang kamu suka itu tidak baik bagi Anda. Nah, Allah tahu, bahkan maha tahu. Sedangkan kamu tidak tahu. Jadi apa yang kamu ketahui itu dibandingkan pengetahuan Allah ya tidak sebanding. Terlalu kecil. Allah maha tahu. Sehingga jangan sok tahu bahwa Allah itu yang paling tahu. Makanya SOP Allah itu yang mestinya kita pakai. Jangan SOP kita yang kita yakini sepenuh hati bahwa itu yang terbaik. Jadi kalau kita itu mau cari panduan, carilah panduan dari Allah. Itulah yang akan bisa membuat kita itu terpandu untuk menjadi orang yang baik. Maka apa saja yang ditentukan Allah di dalam syariat Allah,
pasti itu yang terbaik untuk kita. Maka di dalam pengajaran saya, kuliah saya tentang maqasid syariah selalu saya sampaikan, fi kulli syariatin fi kulli syariatin maslahah. Fi kulli syariah maslahah. Jadi syariat itu mengandung maslahah. Jangan dibalik, fi kulli maslahah syariah. Setiap masalah ada syariah, sehingga ketika dalam teori maqasid itu dikembangkan seolah-olah apa yang baik menurut kita itu pasti baik. Menurut Allah tidak. Kita balik, apa yang menurut Allah baik pasti baik untuk kita. Jadi jangan pernah kita itu punya cara pandang bahwa ketentuan Allah itu tidak baik sekecil apapun. Yakini bahwa syariat Allah itu baik untuk kita. Tugas kita adalah bagaimana kita memahami dengan benar dan mempraktekkannya dengan benar. Saya pinjam kata Gus Bah. Ustaz Baudin itu menjelaskannya begini. Ojo sok ngerti. Gusti Allah sing paling ngerti. Wis to, manutu Gusti Allah selamat dunia akhirat. Artinya apa? Ketika kita itu menuruti apa kata Allah di dalam syariatnya, kita pahami dengan benar, kita perlakukan syariat Allah itu dengan benar, kita jadikan sebagai acuan di dalam hidup, kita laksanakan semuanya di dalam kehidupan kita, apa adanya, tanpa reduksi, tanpa kita kurangi, kita lebihkan. Insya Allah kita akan berjalan dengan cara yang benar, dan pada saatnya kita akan meraih sesuatu yang terbaik, karena Allah paling tahu apa yang terbaik untuk kita. Apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan, apa yang diperintahkan Allah kerjakan, itu saja. Itu prinsip yang paling gampang. Jadi apa yang diperintahkan Allah kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Itu prinsip paling gampang. Itulah yang akan membangun ketakwaan kita kepada Allah. Dan takwa, kata Allah, itu akan menjamin diri kita mendapatkan yang terbaik dari Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Semua permasalahan kita akan ada jalan keluarnya dengan takwa yang kita miliki. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki pada kita dari arah manapun yang kita sendiri tidak pernah menyangka, tidak pernah menduga. Bangunlah semuanya dengan ketakwaan Allah. Termasuk ketika saya berbicara dengan para mahasiswa, sudahlah, dekatkan diri Anda pada Allah dengan sedekat mungkin. Laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Insya Allah, apapun masalah kita itu akan kita temukan solusinya, dan rezeki itu akan mengalir terus kita dapatkan, bahkan apa yang tidak pernah kita duga akan kita dapatkan. Termasuk jodoh kita. Jodoh itu kan rezeki kita. Itu akan kita dapatkan dari Allah dengan perolehan terbaik, karena Allah menjadikan yang terbaik untuk orang yang betul-betul berjalan di jalan Allah. Itu aja. Jadi jangan risau, jangan gelisah, jangan cemas, apalagi panik untuk mencari sesuatu yang kita dambakan. Serahkan semua pada Allah. Ya Allah, berikan untukku jodoh terbaik untukku darimu, dan jadikanlah saya sebagai jodoh bagi orang yang tepat untukku, sehingga kita berjodoh karena dipertemukan oleh Allah. Dan itu yang sering saya ceritakan di dalam kehidupan pribadi saya, sering saya ceritakan kepada teman-teman, tentu saja dengan sesuatu yang menurut saya baik untuk saya ceritakan. Saya mulai paham itu ketika sudah mengalami. Jadi ketika saya dulu mau bekerja, apa ya pekerjaan saya yang paling tepat saya kerjakan? Gampang tuh. Tapi dalam istikharah saya, kenapa saya menemukan sesuatu yang dulu tidak pernah saya cita-citakan? Menjadi guru. Dan sekarang menjadi dosen. Itu tidak pernah dulu tergambar, karena itu bukan sesuatu yang saya dambakan semula, tetapi mengalir saja, dan dalam istikharah saya temukan jawabannya. Maka menjadi guru, menjadi dosen itu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi saya, karena itu bagian dari sesuatu yang diberikan Allah yang harus saya syukuri. Nah, ketika saya mendapatkan sesuatu dari Allah, saya tidak pernah mempersepsi bahwa apa yang saya dapatkan itu negatif. Karena apa? Oh ya, Allah itu yang paling tahu apa yang terbaik untuk diri saya. Ketika saya dapatkan, saya itu harus bersyukur. Bersyukur dan bersyukur itu aja. Dan saya merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Saya punya sikap qanaah itu karena saya tahu bahwa ini yang terbaik dari Allah. Saya terima itu sebagai sesuatu yang memang lazim untuk saya terima, dan harus saya terima sebagai ketentuan dari Allah yang tidak perlu saya sesali.
Hari ini saya dapat apa, besok saya dapat apa, saya tidak pernah menyesali. Karena apa? Pada saatnya saya harus yakin bahwa inilah yang terbaik dari Allah untuk saya syukuri. Dan pada saatnya saya manfaatkan semuanya itu untuk membangun ketaatan saya kepada Allah. Ini yang selalu saya sampaikan pada orang dan selalu saya jadikan sebagai alas belajar. Orang boleh mencibir saya, boleh mencela saya, bahkan menghina saya dengan cara apapun itu bukan sesuatu yang membuat saya sedih. Biarkan. Kalau bos bah mengatakan wis cangkem-cangkeme wong kuwi arep ngomong apa wae karepmu, sing penting awake dhewe mlaku jejeg. Artinya apa? Dikomentari apapun orang nggak usah kita risau. Ketika kita yakin kita berada di jalan yang benar, kita berjalan pada rel yang telah ditentukan Allah, yakinkan pada diri kita bahwa perjalanan yang kita lalui itu adalah jalan yang benar dan kita harus melalui dengan satu tekad kuat untuk selalu berjalan di jalan itu. Meskipun banyak orang yang tidak setuju, bahkan mencibir, mencela, dan menghalang-halangi, nggak ada masalah. Termasuk ketika saya berjalan di jalan dakwah ini, tidak semua orang setuju, tentu. Dan apa yang saya sampaikan itu tidak semua orang sepakat. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya. Tapi apakah saya harus bersedih dengan apa yang dikomentari orang? Nggak perlu. Selama ini saya yakini benar dan sudah tepat, saya jalani. Tapi kritik dari semua orang saya dengarkan. Apalagi kritik yang membangun itu saya nikmati dan bahkan saya apresiasi. Sekali lagi saya nggak pernah marah dikritik orang. Dan bahkan saya khawatir kalau dipuji orang karena dengan pujian itu bisa saya tersanjung dan lupa diri. Tapi dengan kritik yang diberikan orang sepedas apa kritik itu menurut saya itu modal yang baik untuk berkembang bagi diri saya. Disinilah saya selalu mengatakan, apa saja yang ditentukan oleh Allah, pasti itu yang terbaik dan laksanakan. Belajarlah untuk memahami perintah Allah dan larangannya, kerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Selanjutnya, ada satu ayat lagi yang harus saya sampaikan. Di dalam surat Ali Imran ayat 79 dikatakan, maka dari basyarin ayyuhallahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang robbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Nah, surat Al-Imran ayat 79 itu dulu pernah saya sampaikan, tetapi insya Allah nanti pada suatu saat akan saya coba untuk saya sampaikan bagaimana kita memahaminya. Jadi saya sampaikan pada sama saya, semua orang itu mampu mempelajari agama yang ditetapkan Allah. Quran dan Sunnah itu mudah dipelajari kalau mau. Akan tetapi tidak semua orang punya kemampuan untuk mempelajarinya, apalagi mengamalkan ajaran Allah yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah ini. Kemauan untuk mempelajari dan mengamalkan itu akan bisa membuat kita semakin mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Dan saya sampaikan, untuk mengamalkan agama itu akan berbanding lurus dengan sejauh mana kita bisa menggapai hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita coba kita pelajari agama yang ditetapkan Allah, kita amalkan di dalam kehidupan kita dan insya Allah kita akan menggapai sesuatu yang ditetapkan oleh Allah itu dan pada saatnya kita akan mendapatkan hidayah dari Allah dengan kualitas yang terbaik. Yang terakhir, hidayah taufik. Nah, hidayah taufik itu adalah hidayah yang membuat manusia akan menjadikan segala agama sebagai panduan hidup dalam menjalani kehidupannya. Hidayah taufik itu ibarat benih yang oleh Allah disemaikan di hati yang tidak hanya bersih dari segala hama penyakit, tetapi juga subur dengan tetesan Rabbani. Bersih dan suburnya hati akan terlihat dari pohon-pohon kebaikan dan amal yang tumbuh dari atasnya. Hanya kesungguhan ini akan buat kita pantas menerima hidayah taufik ini, hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya kesungguhan kita. Maka di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, kata Allah. Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.
Maka saya sampaikan di sini di akhir pengajian, tidak ada jalan lain agar kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah kecuali dengan jalan bersungguh-sungguh. Kalau bahasa agama berjihad untuk menjalankan dan mengamalkan apapun yang datang dari Allah berupa agama Islam yang memang diwahyukan oleh Allah untuk kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Sekali lagi, hidayah Allah itu kita dapatkan memerlukan perjuangan untuk mendapatkannya dengan perjuangan yang berat untuk mendapatkannya. Semakin besar perjuangan dan kesungguhan kita, insya Allah kita akan semakin mudah mendapatkannya. Karena semuanya tergantung pada usaha kita, ikhtiar kita. Ikhtiar dalam arti ikhtiar yang secara amaliah kita kerjakan setiap hari maupun doa-doa kita pada Allah, dan mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan yang terbaik pada diri kita. Hidayah Allah ibarat sinar matahari yang menyinari semua alam, semua yang ada di alam ini, seluruh alam raya ini, dan kita adalah penerima sinar itu. Jika kita membuka diri dengan hati yang bersih, insya Allah kita akan dengan mudah mendapatkan sinar dari Allah, hidayah dari Allah. Tapi jika kita menutupi hati kita dan diri kita dengan kotoran-kotoran yang berupa dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang selalu kita kerjakan, ya kita akan semakin sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan saja, mari kita perbaiki hidup kita dengan sebaik mungkin, insya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan di dalam hidup kita lakukan di dalam hidup kita akan semakin mungkin mendapatkan hidayah dari Allah. Jangan sampai kita kotori hidup kita itu dengan kemaksiatan, perbuatan-perbuatan tidak baik, termasuk kata-kata kotor yang seringkali justru akan membuat diri kita itu semakin sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita renungkan dan kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.